tiga buah muatan berada pada titik sudut segitiga sama sisi. Oke. Jadi sama sisi ini semuanya sama panjangnya. 50 50 50 ya. Seperti pada gambar. Masing-masing muatan tersebut adalah ini ada Q1, Q2 dan Q3, gambarnya seperti ini ya. Ini ada muatan negatif nih. Nah, muatan negatif ini berarti dia nanti akan mempengaruhi arah ya. Negatif dan positif itu mempengaruhi arah. Berapakah gaya total pada muatan Q1 dan gaya total pada muatan Q3? Ini saya akan jelaskan muatan pada Q1 dulu ya. Q1 ini sebagai muatan plus. Di sini Q2 plus juga, sementara Q3-nya negatif. Maka ini nanti akan ada gaya kolomnya kan? Gaya kolom. Plus ketemu plus, dia akan tolak menolak. Maka nanti F-nya ke sini. Ini F1 akibat muatan 2. Sejenis, maka dia akan menjauh. Kemudian Q1 dan Q3 ini berlawanan jenis, maka dia akan tertarik ke sini. Ini F13. Nah, gaya pada muatan 1 akibat muatan 3. Sekarang resultannya itu nanti berada di antara mereka nih. Nah, di sini F resultannya. Nah, ini dia F resultannya. Bagaimana cara mencarinya? Itu sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 dikalikan F12 dikalikan F13. Dikali cos tetanya, lupa saya. Tetanya itu yang ini. Ini tetanya. Karena dia segitiga sama sisi, maka setiap sudutnya itu 60 derajat. Ini 60 derajat. Ini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Sementara ini kan garisnya garis mendatar ya. Maka kalau ingin mencari theta, nih akan gini. Ini kan sudut total kan 180 derajat. Nih. Ya kan? Nih, yang dari F12 ke yang ini kan, ini muatan Q2-nya nih. Jadi, ingin mencari theta, tetanya itu adalah 180 derajat dikurangi dengan 60 derajat. Maka tetanya sama dengan 120 derajat. Oke, dapatnya tetanya ya, 120 derajatnya. Sekarang yang jadi masalah sekarang F12 dan F13-nya. F12 itu nanti rumusnya adalah K dikalikan Q1 dikalikan Q2 per R12 kuadrat. Sementara F13 sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q3 per R13 kuadrat. Ini 12 ya, 12 kuadrat. R12 itu yang mana? Nah, dari muatan 1 ke 2, ini R12-nya. 0,50 cm, berarti 0,5 meter gitu ya. Atau dalam notasi ilmiah, 5 dikalikan 10 pangkat min 1 meter. Ini juga sama, R13-nya. 5 dikalikan 10 pangkat min 1 meter. Karena kan dibagi 100, 0,5 meter gitu ya. Oke, tinggal masukkan angka-angka ini ke rumus. K itu tetapan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Tetapan. Saya akan hitung dulu masing-masing nilainya, F12 dan F13. F12 K dikalikan Q1 kalikan Q2 per R12 kuadrat F13. Nah, itu K, biarin K aja ya, saya lebih suka dalam bentuk K. Q1 nya 1 mili kolom. Mili, M itu sama dengan 10 pangkat min 3 ya, mili. Berarti, atau biarin saja 1 mili, enggak apalah, 1 pangkat min 3 ya, biar kalian enggak bingung. Q2 nya 2 kali 10 pangkat min 3 per R12 kuadrat 5 kali 10 pangkat min 1 ya, kurung kuadrat. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 3 dikalikan K nya biarin aja dulu. Ini 25 dikali 10 pangkat min 2 berarti ya, min 1. 10 pangkat min 2 dengan min 3 coret. Misalnya di min 1. Berarti ini 2 kali 10 pangkat min 1 kalikan K per 25. Biarin aja dulu. F13 K kalikan Q1 kalikan Q3 per R13 kuadrat
K dikalikan 1 kali 10 pangkat min 3 dikalikan Q3 nya berapa ini Q3 nya negatif 4, negatifnya tidak usah masukkan, cukup angkanya saja. 4 kali 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat min 1 kuadrat, berarti ini 4. Oh sorry ini bukan pangkat min 3 nih, min 6 nih harusnya. Waduh, min 3 dengan min 3 nih ya, lupa saya nih. Min 3 jadinya min 6. Oke. Min 6 warna ungu ya, min 6. Berarti ini coret, sisanya min 4. Berarti ini 1 10 pangkat min 4 ya. Sorry saya salah. 4 kali 10 pangkat min 6K dibagi dengan 25 kali 10 pangkat min 2. Sama, coret pangkatnya, sisanya jadi min 4. Berarti 4 kali 10 pangkat min 4K dibagi 25. Nah maka nanti F resultannya sama dengan akar dari panjangnya, F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 dikalikan F13 dikalikan F12 dulu, F13 dikalikan cos theta sama dengan akar dari F12 kuadrat nih, 2 kali 10 pangkat min 4 agak ribet nih ya, saya ubah biar ngubahnya itu kita enak nulisnya gini loh, saya ubah ini nih. Nah ini kan sama nih ya, kita misalkan ini saya ubah dan misalkan 10 pangkat min 4K per 25 itu sama dengan X ya. Jadi 10 pangkat min 4 misal, jadi ini kalian misalkan sama dengan X, maka nanti F12 itu sama dengan 2X ya kan. Kemudian F13 sama dengan 4X, karena kan sama angkanya nih, 10 pangkat min 4K dibagi 25, 10 pangkat min 4K dibagi 25. Jadi kalau misalkan angka tersebut berupa simbol X, maka nanti lebih enak loh ngitungnya ini. Jadi nanti akar dari F12 nya kan berarti kan 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat ditambah 2 dikalikan 2X dikalikan 4X dikali cos 120 derajat tadi ya. Nah jadi ini enak nih, ini kuadrat ya, tutup kurung kuadrat ya, tutup kurung kuadrat ada, berarti kan nanti sama dengan akar dari 4X kuadrat ditambah 16X kuadrat ditambah ini 2 cos 120 itu negatif setengah ya. Berarti ini kan 2 4 16 16X dikali 16X kuadrat ya, dikali dengan negatif setengah. Nih perlu diingat, cos 120 derajat itu sama dengan negatif setengah. Ini harus tahu juga nih, negatif setengah. Oke, udah, berarti nanti ini saya tulis ulang ya. Berarti FR nya sama dengan akar dari 4X kuadrat ditambah 16X kuadrat ditambah berapa tadi tuh, 16X kuadrat dikali min setengah, berarti kan nanti negatif ya. Berarti kan nanti ini 4X kuadrat ditambah 16X kuadrat dikurang 8X kuadrat. Nah gitu loh, berarti sama dengan akar 4X kuadrat ditambah enggak usah, langsung ditambah kurang ya, 20 kurangi 8 berarti 12X kuadrat. Nah baru diakarkan, caranya gini, 12 itu kan sama dengan 3 dikalikan 4 ya kan. 4X kuadrat kalau diakarkan berarti 2X akar 3 ya kan. Nah tadi kan kita sudah misalkan X tadi itu sama dengan apa, 10 pangkat min 4K. Nah ini baru kita masukkan nih, X tadi kan sama dengan 10 pangkat min 4K dibagi 25, masukkan ke sini. Berarti nanti ini FR nya yang 2X akar 3 sama juga dengan
2 dikalikan 10 pangkat min 4K dibagi 25 akar 3. TFR nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4. K nya baru ubah, K nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 per 25 kalikan akar 3. Ini tinggal coret nih, 10 pangkat min 4 pangkat 9, sisanya pangkat 5 ya. Berarti 18 per 25. R sama dengan berapa tadi tuh? 2 kali 9 kali 10 pangkat 5 per 25 dikalikan akar 3. Nah, berarti ini kan 18, 10 pangkat 5. Nah, ini saya akan coret dengan 25. Caranya gini, 10 pangkat 5 itu sama dengan 100 dikali 10 pangkat 3 kan. Nah, ini kan bisa coret nih, dapatnya 4. Berarti kan 18 kali 4. 18 kali 4 itu 72 kali 10 pangkat 3 akar 3 Newton. Nah, ini dia jawabannya, FR nya. Jadi gaya total pada muatan Q1 sebesar 72.000, nah kan, akar 3 Newton, atau 72 dikali 10 pangkat min 3 10 pangkat 3, 72 kali 10 pangkat 3 akar 3 Newton. Jadi seperti itu cara mengerjakannya ya, biar lebih mudah loh hitung-hitungannya ini, daripada kalian masukkan angka yang apa nih, 4 kali 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4K per 25, itu kan ribet perkaliannya. Jadi kalian pakai trik. Oke, jadi jawabannya tadi berapa nih? 72.000 akar 3 ya. Untuk yang F pada muatan 1. Ini nanti jawabannya 72.000 akar 3 Newton. Sementara pada gaya total pada muatan Q3, nah, kita hitung dengan cara yang sama juga. Ini saya gambar ulang ya pada muatan Q3 ya. Saya gambar ulang. Muatan Q3. Oke, ini dia pada muatan Q3. Ingat, jenis muatannya mempengaruhi arah ya. Plus ini min. Q3 terhadap Q1 berlawanan jenis. Berarti dia tertarik ke sini. Set. Ini F31. Ini juga berlawanan jenis, berarti dia tarik sini. Ini F32. Nah, ingat sudutnya itu sama karena dia segitiga sama sisi, 60 derajat, 60 derajat. Ini 60 derajat juga. Ah, berarti nanti F resultannya kan ke sini. Berarti FR-nya sama dengan akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 kalikan F31 kalikan F32 dikalikan cos tetanya. Cos tetanya itu yang ini, tetanya 60 derajat ya. Nah, tetanya itu sama dengan 60 derajat. Sementara F31 K dikalikan Q3 dikalikan Q1, Q3 kalikan Q1 per R31 kuadrat, F32 K dikalikan Q3 kalikan Q2 per R32 kuadrat. Nah, sama kayak rumus yang sebelumnya ya. Nah, R31 yang ini berarti kan 5 kali 10 pangkat min 1 meter juga. Nah, ini R32 5 kali 10 pangkat min 1 meter juga. Ingat dibagi 100 ya, diubah ke meter ya. Nah, tinggal masukkan angka-angkanya ke rumus. Prosesnya sama berpikirnya kayak tadi. K kalikan Q3 kalikan Q1 per R31 kuadrat. K saya biarin K. Q1 nya berapa nih? Q3 nya berapa? 4 ya. Negatifnya tidak masukkan ya. 4 kali 10 pangkat min 3, 1 kali 10 pangkat min 3. Kenapa min 3? Karena dia mili. Nah, ingat. 5 kali 10 pangkat min 1 tutup kurung kuadrat. Milimeter ini. Mili kolom. 10 pangkat min 3. Jangan sampai lupa tuh. Nah, ini berarti K dikalikan 4 kali 10 pangkat min 6 ya. Dibagi 25 kali 10 pangkat min 2. Nah, coret lagi nih. Coret min 4. Berarti dapatnya nanti ini 4 kali 10 pangkat min 4K dibagi 25. F32 K kalikan Q3 kalikan Q2 per R32 kuadrat. K dikalikan 4 kali 10 pangkat min 3 dikalikan Q2 nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 3 per 5 kali 10 pangkat min 1 tutup kurung kuadrat.
Berarti ini K kali 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 25 kali 10 pangkat min 2. Ini kalau ada yang keliru kalian betulkan ya, karena maklum saya juga manusia biasa, jadi sering keliru juga kadang. 8 kali 10 pangkat min 4K dibagi 25. Sama kayak tadi caranya kita biar mudah. Ini kita misalkan dengan X. Misalkan 10 min 4K per 25 sama dengan X. Berarti kan nanti F31 sama dengan 4X, F32 sama dengan 8X. Jadi rumus yang FR sama dengan akar dari F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2 kalikan F31 dikalikan F32 dikalikan cos theta. Ini tinggal masukkan angkanya dalam bentuk X saja. F31 nya 4X tutup kurung kuadrat ya, ditambah 8X tutup kurung kuadrat ditambah 2 kali 4X dikalikan 8X dikalikan cos 60. Cos 60 itu setengah. Oh iya betul, cos 60 setengah ya. Cos 30 yang setengah akar 3. Hampir saya lupa. Bahaya tuh kalau sampai lupa ini. Berarti nanti ini sama dengan 16x kuadrat ditambah 64x kuadrat ditambah, ini berarti 64x kuadrat dikalikan setengah ya. Saya tulis ulang aja lah. 16x kuadrat ditambah 64x kuadrat ditambah 64 kalikan setengah, berarti itu 32x kuadrat. Tinggal ditambah nih. Berarti kan 16 ditambahkan 64, 16 tambah 64 itu 80 ya. 16 ditambah 64 ditambah dengan 32. Ini akar 112 X kuadrat. Akar 112 ini berapa ya? 112 kalau dibagi 16 bisa enggak sih? 112 dibagi dengan 16 7. Berarti gini, 7 dikalikan dengan 16 X kuadrat, berarti sama dengan, berarti kan 4X akar 7. Baru masukkan kan X nya tadi sama dengan 10 min 4 K per 25 ya. Berarti FR nya sama dengan 4X akar 7 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 dikalikan K per 25 kali 10 pangkat kali akar 7 ya. Baru diubah K nya 9 kali 10 pangkat 9 akar 7 per 25. Ini coret angkat 5, berarti 36 ya. 36 per 25 kali 10 pangkat 5 akar 7. Ini matematikanya sih yang sulit nih. Berarti 36 per 25 dikali, ini kan 100 dikali 10 pangkat 3 ya. Coret, dapatnya 4. Dengan 36 kalikan 4, 144 kali 10 pangkat 3 akar 7 Newton, atau sama juga dengan 144.000 akar 7 Newton. Inilah dia jawaban untuk gaya total pada muatan Q3 adalah yang ini, 144.000 akar 7 Newton, atau 144 dikali 10 pangkat 3 akar 7 Newton. Oke, sekian pembahasan soalnya ya. Saya juga lelah juga nih melihat angka-angka ini. Ya begitulah soal-soal fisika, agak panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kalian harus sabar gitu ngerjakannya. Kalau nggak sabar ya susah. 144.000 akar 7 Newton. Oke. Sekian pembahasannya. Semoga paham dan mengerti ya.
Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Dadah.